Sekar, dan Bagas. Mereka datang ke desa ini untuk liburan ke rumah kakek Kinan, Mbah Suwiryo, Desa Karang. Desa ini menyambut siapa saja yang datang dengan ketenangan yang begitu terasa. Udara dingin yang berbeda dan keheningan yang mencekam seakan menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Masih jauh nggak sini, Nan? Enggak kok, tinggal lurus aja ini. Yaudah yuk, buruan yuk, biar cepat sampai. Iya, Iya, iya. iya. Nan, Gas, lihat dari rumah itu. Ya aneh gak sih? Emang apa yang aneh? Banyak sesajinya. Lah, unik kali sajian itu. Kayaknya terakhir aku di sini tuh belum ada rumah ini deh. Yaudah yuk, lanjut aja. Mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa tahu hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Loh, kok rumah ini lagi? Sumpah aneh banget, kita diputer-puterin gini. Wah, Mau kemana, Mas, Mbak? alhamdulillah ada orang. Oh, lihat sepertinya bukan warga sini. Ada yang bisa kami bantu. Jadi kami mau liburan ke rumah Mbak saya. Tapi kami tersesat. Simbahmu namanya siapa? Mbak Suwiryo, Pak. Oh, Cucunya Mbak Suwiryo. Ke arah sana rumahnya. Oh, makasih ya, Pak, Bu. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya sampai di rumah kakek Suwiryo dan bermalam di sana. Wah, sejuk banget hawanya. Iya nih, BTW kita mau kemana, Nan? Ke arah sungai aja yuk, pemandangannya bagus. Tapi jalan satu-satunya cuma jalannya kemarin. Jangan dong, kalian gak ingat kemarin gimana? Halah, nggak apa-apa. Lagian kita mau lewat jalur mana lagi selain itu? Kemarin kita tuh cuma kecapean aja. Iya guys, udah gak apa-apa yuk. Yuk. tunggu. Lah kok kita jadi di sini sih? Tuh kan, apa aku bilang? Lah kan kita gak tahu guys kalau bang kayak gini. Udah deh, mending kita cari jalan keluar aja. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Kalian dengar suara itu nggak? Suara apa, Nan? Wah, serem juga nih hatunya.
Ampun deh, ngagetin aja. Gas, boneka siapa dari kamu? Nggak tahu, Ren. Ambil gas, buktiin kalau kamu cowok sejati. Dengarlah, dengarlah, terimalah ucapanku, wahai yang datang dalam gelap. Datanglah mendekat. Saya tahu kalian diteror. Tolong kami, Pak. Bu. Kalian pergilah ke Buduku. Beliau mesti bisa menyelamatkan kalian. Mereka pun menceritakan kejadian tak masuk akal yang baru saja mereka alami kepada Buduku. Karena adanya saran dari warga desa yang mereka temui saat perjalanan setelah kejadian yang menimpa mereka itu. Jadi begini nak, dulu desa kami adalah desa yang sangat asri. Kemudian terdapat sepasang suami istri yang pindah ke desa ini. Pada awalnya, kami sulit menerima mereka karena mereka adalah sepasang dukun. Tapi kemudian lama-kelamaan warga desa mulai menerima mereka dengan baik. Setelah cukup lama tinggal di sini, mereka dikaruniai seorang gadis kecil. Tapi entah kenapa, semenjak itu desa mulai mengalami banyak masalah, mulai gagal panen dan banyak musibah terjadi. Warga desa tidak terima dan menganggap mereka lah penyebabnya. Namun, tak lama setelah itu, sepasang suami istri itu meninggal dalam kecelakaan dan meninggalkan anak mereka sendirian. Diketahui anak tersebut suka menyendiri di rumah tua itu, dan anak itu ditemukan bunuh diri di sana. Sudah lebih baik kalian pulang dulu saja, tenangkan diri dan berdoa untuk keselamatan kalian. Mereka pun berjalan ke arah jalan pulang. Karena merasa begitu lelah, mereka akhirnya menyempatkan beristirahat sejenak untuk meredakan pikiran mereka yang masih dan terus saja dihantui oleh kejadian-kejadian janggal yang telah terjadi. Loh, Gas, kok kamu masih megang kertas itu sih? Sengaja, soalnya aku takut kalau cerita soal ini nanti hantunya marah sama aku. Ya ampun, Gas. Kok kamu bisa mikir kayak gitu sih? Kamu gak percaya sama Buduku? Iya, Gas. Beliau udah baik loh membantuin kita. Pantes tadi kamu gak mau cerita tentang kertas itu ke Buduku. Astaga, yaudah yuk kita bawa ke tempat Buduku lagi sekarang. Jangan takut, Gas.
Aduh, gugunya nggak di rumah nih. Ya udah, mau gak mau kita harus kembali lagi ke rumah ketua itu, biar kita nggak diteror. Benar kata Kinan, jangan kita buang sembarangan. Jadi yuk. Suara apa ya itu? Budaya ruangan ini kosong ya? Di mana mantranya? Ritual kita akan gagal. Sia-sia kita mempertahankannya selama ini. Udah gak kuat lagi aku. Aduh, si Bagas tega banget lagi ninggalin kita. Jangan sampai kami sia-sia bunuh anak itu untuk ditumbalkan. Dasar anak-anak sialan. Daripada ritual kami gagal, mending sekalian saja kami tumbalkan. Oh, jadi kalian yang bunuh anak itu? Kenapa kalian bunuh anak itu? Gimana kalau anak itu nggak bersalah? Peduli apa kami? Anak itu mungkin memang tidak bersalah, tapi dia yang paling lemah. Seperti kalian. Kami sudah lama menunggu tugas seperti dia. Sekarang kalianlah tugas selanjutnya. Desa kalian memang tak pantas untuk asli. Kalian saja mengingkari takdir Tuhan. Kalian tidak bisa ikut campur. Kita lihat siapa yang celaka. Kalianlah yang akan celaka. Kalian muncul tepat di saat semua terasa mustahil. Kalian tidak sekedar membantu, kalian menghentikan sesuatu yang buruk terjadi. Terima kasih banyak. Kamu anak arwah itu ya? Kami senang banget bisa bantu kamu. Maaf ya, sebelumnya kami sempat berprasangka buruk sama kamu. Iya. Lagian apa-apaan banget kemarin kita diputer-puterin. Apalagi aku dicekek lagi. Mulutmu! Sorry. Semoga kamu bisa hidup tenang dan bahagia ya. Tentu,
Merekalah yang tak akan tenang. Kemanapun mereka pergi, aku akan membalaskan dendamku. Pahlawan nih ya ceritanya. Iya nih Bagas, tumben. Biasanya beban. Mulutmu. Sari. Nanti terus Ya, was lagi. kameranya kebalik. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Sebuah rahasia yang lama terkubur, kini menemukan suaranya. Jiwa kecil yang terperangkap dalam gelap, akhirnya dibebaskan dari luka yang bukan miliknya. Dan di tengah cahaya yang kembali hangat, kami belajar bahwa tidak semua cerita terdengar. Tapi bukan berarti tidak ada yang peduli.